9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Jika nanti ibu nanya kabar kalian bisa jawab seperti ini ya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, mantap. Bisa? Coba ya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, mantap. Baik, selanjutnya coba lihat di lingkungan sekitarnya ada sampah atau tidak. Jika ada, boleh buang terlebih dahulu ke tempat sampahnya ya. Tidak dulu. Baik, jika tidak ada, ibu lihat kursi di depan itu masih kosong. Boleh untuk maju ke depan terlebih dahulu ya, supaya kita juga bisa fokus untuk melakukan kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum mulai pembelajaran, ibu ingin bertanya nih kepada kalian. Di sini ketua kelasnya siapa? Karina, coba silakan maju. Coba pimpin baca doa ke teman-temannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Boleh silakan Erina untuk kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan untuk absensi terlebih dahulu kepada kalian, mengecek kehadiran yang tidak masuk hari ini ya. Baik, Alia, Angel, Erin. Baik, alhamdulillah pada hari ini ternyata teman-teman kita pada masuk semua ya. Nah, untuk menyemangati hari ini kita belajar, berdiri dulu yuk, kita semangat. Nah, nanti ikutin ibu ya contohnya. Ola ola hore hore yes. Ola ola hore hore yes. Ayo kita belajar, tertawa dan gembira, tepuk tangan, hilangkan sedih dan duka. Yes, bisa. Coba yuk kita ikutin. 1, 2, 3. Ola ola hore hore yes. Ola ola hore hore yes. Ayo kita belajar, tertawa dan gembira, tepuk tangan, hilangkan sedih dan duka. Yes. Baik, sudah semangat Bu? Ya, jika sudah, boleh kembali ke tempat duduknya kembali.
mata pelajaran IPA. Tapi sebelumnya maaf, Ibu belum bisa untuk menampilkan PowerPoint karena informasinya sedang bermasalah ya. Jadi memakai dengan materi yang kemarin Ibu bagikan kepada kalian. Terus sekarang dikeluarkan dari tasnya ya. Baik, materi yang pertama itu kita mempelajari mata pelajaran IPA tentang ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Nah, di sini pertama, Ibu akan menjelaskan terkait pengertian adaptasi. Adaptasi merupakan salah satu cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Setiap makhluk hidup yang mampu beradaptasi dengan lingkungan, maka akan dapat bertahan hidup. Sedangkan makhluk hidup yang tidak mampu menyesuaikan diri akan beresiko mengalami kepunahan. Hidup dengan makhluk lain ialah kemampuannya untuk beradaptasi, di mana kondisi suatu lingkungan sangat menentukan keberlangsungan hidup makhluk tersebut. Sebagai contohnya, ikan yang dapat bernapas di dalam air karena memiliki insang. Kemudian yang kedua, fungsi adaptasi itu yang pertama untuk memperoleh makanan, yang kedua untuk menghindari serangan dari musuh, dan yang ketiga untuk bertahan hidup. Yang ketiga, tujuan adaptasi untuk menghindari kepunahan. Yang keempat, berdasarkan bentuknya, adaptasi diklasifikasikan menjadi tiga, yakni yang pertama ada adaptasi morfologi yaitu bentuk tubuh, yang kedua ada adaptasi fisiologi yaitu fungsi kerja tubuh, dan yang ketiga ada adaptasi tingkah laku yang disebut dengan behavioral. Yang pertama, ada adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh yang berlangsung sangat lama untuk keberlangsungan hidupnya. Adaptasi ini sangat mudah dikenali dan mudah diamati karena tampak dari luar. Contohnya, aneka jenis paruh dan kaki burung, beragam tipe mulut serangga, aneka ragam jenis akar, batang, dan daun pada tanaman. Contoh adaptasi morfologi pada hewan. Yang pertama yaitu burung. Burung memiliki bentuk kaki yang berbeda-beda disesuaikan dengan tempat hidupnya dan jenis mangsa yang dimakannya. Berdasarkan lingkungannya dan jenis makanannya yang dimakannya, bentuk kaki burung dikelompokkan menjadi 5. Yang kedua ada serangga, di mana serangga ini memperoleh makanannya. Serangga memiliki cara tersendiri. Salah satu bentuk penyesuaian dirinya adalah bentuk mulut yang berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanan yang dimakannya, jenis mulut serangga dibedakan menjadi 4, yaitu ada mulut penyisap, mulut pengasuk, mulut penjilat, dan mulut penyerap. Yang ketiga ada unta. Unta yang hidup di daerah padang pasir yang kering dan gersang. Oleh karena itu, bentuk tubuhnya disesuaikan dengan keadaan lingkungan padang pasir. Bentuk penyesuaian diri unta adalah adanya tempat penyimpanan air di dalam tubuhnya dan memiliki punuk sebagai penyimpan lemak. Hal inilah yang menyebabkan unta dapat bertahan hidup tanpa minum air dalam waktu yang lama. Kemudian ada contoh adaptasi morfologi pada tumbuhan. Adaptasi morfologi pada tempat hidupnya, tumbuhan dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada xerofit. Xerofit adalah tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan yang kering, contohnya kaktus. Yang kedua ada hidrofit, yaitu tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan berair, contohnya teratai. Yang ketiga ada hidrofit, yaitu tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan lembab, contohnya tumbuhan paku dan lumut. Yang keempat ada daun. Daun yaitu tumbuhan insektivora atau tumbuhan pemakan serangga. Misalnya kangkung semak memiliki daun yang berbentuk piala dengan permukaan dalam yang licin sehingga dapat menggelincirkan serangga yang hinggap. Yang kelima, bunga. Bentuk bunga tumbuhan juga dapat dianggap sebagai adaptasi morfologi. Bentuk bunga ini berkaitan dengan cara penyerbukannya. Tumbuhan yang penyerbukannya dibantu serangga umumnya memiliki warna perhiasan bunga yang menarik. Yang keenam ada akar.
panjang, berfungsi untuk menyerap air yang terdapat jauh di dalam tanah. Sedangkan akar hawa pada tumbuhan bukan untuk bernapas. Yang kedua, ada adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian diri makhluk hidup melalui fungsi kerja organ bisa bertahan hidup. Adaptasi ini berlangsung di dalam tubuh sehingga sulit untuk diamati. Kemudian ada adaptasi fisiologi pada hewan. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ada karnivora, pemakan daging, herbivora, pemakan tumbuhan, dan omnivora, pemakan daging dan tumbuhan. Hewan ruminansia, yaitu pemakan rumput, memiliki tipe pencernaan khusus untuk mencerna rumput-rumputan yang memiliki dinding sel. Hewan ini bisa mencerna makanan di lambung. Sistem kerja tubuh pada ikan laut, yaitu ikan laut menghasilkan urin yang lebih pekat dibandingkan dengan ikan sungai. Hal ini disebabkan garam air laut lebih tinggi daripada kadar garam air tawar, sehingga menyebabkan ikan air laut mati. Akibatnya, kadar garam dalam darahnya menjadi tinggi sehingga mengurangi kepekatan cairan dalam tubuhnya. Ikan mengeluarkan urin yang pekat. Kemudian ada adaptasi fisiologi pada tumbuhan. Yang pertama, tumbuhan yang penyambutannya dibantu oleh serangga mempunyai bunga yang berbau khas. Yang kedua, tumbuhan tertentu menghasilkan zat khusus yang dapat menghambat pertumbuhan-tumbuhan lain atau melindungi diri terhadap herbivora. Contohnya, semak azalea di Jepang menghasilkan bahan kimia beracun sehingga bisa tidak memakan daunnya atau zat alelopati. Yang ketiga, ada adaptasi tingkah laku. Beberapa jenis hewan yang menyesuaikan dirinya dengan lingkungan dengan cara mengubah tingkah lakunya sebagai berikut. Yang pertama ada bunglon. Bunglon dapat merubah warna kulitnya sesuai dengan warna tempat dia berada. Yang kedua ada kalajengking, yaitu melindungi dirinya dari musuh dengan menggunakan sengatnya. Yang ketiga cumi-cumi, yaitu melindungi diri dari musuhnya dengan cara menyemburkan cairan seperti tinta ke dalam air. Yang keempat siput, memiliki pelindung tubuh yang keras dan kuat yang disebut cangkang. Hewan jenis ini melindungi diri dari musuhnya dengan cara memasukkan tubuhnya ke dalam cangkang. Yang kelima ada cicak. Cicak merupakan sebuah hewan yang ekornya mudah putus. Dalam keadaan bahaya, cicak mengelabui musuhnya dengan cara memutuskan ekornya dan masih banyak lagi lainnya. Kemudian ada cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Seperti halnya hewan tumbuhan juga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tumbuhan mempunyai cara untuk melindungi diri. Yang pertama, ada penyesuaian tumbuhan untuk melindungi diri dari musuhnya. Tumbuhan memiliki bagian tubuh yang berguna untuk melindungi diri. Bagian tubuh setiap tumbuhan tersebut berbeda-beda. Terdapat beberapa tumbuhan melindungi diri dari musuhnya. Yang pertama bambu. Bambu mempunyai rambut-rambut halus. Yang kedua ada tanaman salak. Bunga mawar dan putih malu, yaitu dengan mempunyai duri. Duri ini untuk melindungi diri dari musuhnya. Yang ketiga ada pohon nangka, pohon karet dan pohon kamboja, yaitu jenis tumbuhannya tersebut mampu mengeluarkan getah. Getah dapat menempel ke tubuh hewan yang mengganggunya. Yang keempat ada buah durian. Kulit buah durian memiliki duri yang sangat tajam dan duri ini sebagai alat pertahanan diri dari musuhnya. Yang kelima buah belimbing. Saat masih muda terasa pahit dan cepat. Oleh karena itu tidak ada hewan yang memakan buahnya. Kemudian ada ciri khusus tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya. Tumbuhan menyesuaikan diri untuk mempertahankan hidupnya. Tumbuhan ada yang hidup di air ataupun di tempat kering. Yang pertama, tumbuhan air, yaitu ada tangkai, eceng gondok, dan kangkung adalah jenis tumbuhan yang hidup di air. Tumbuhan tersebut menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan cara berbeda-beda. Rantai akarnya berada di dasar perairan dan batangnya berada di dalam air. Sementara itu, daunnya menyembul di permukaan. Daun tumbuhan teratai lebar dan tipis. Bentuk daunnya yang seperti ini dapat memudahkan terjadinya penguapan. Yang kedua ada tumbuhan kering. Tumbuhan yang hidup di daerah kering harus berhemat dalam menggunakan air. Ada berbagai cara menghemat air.
salah satunya dengan mengurangi penguapan. Dengan demikian, air yang keluar dari tumbuhan melalui daun bisa berkurang. Kemudian ada ciri khusus hewan berdasarkan tempat hidupnya. Yang pertama ada cicak, memiliki kaki lengket dan anatomi. Habitatnya di daratan seperti di dinding rumah atau menempel di langit-langit bangunan. Yang kedua ada unta, memiliki punuk untuk menyimpan cadangan makanan sehingga mampu bertahan hidup. Habitat unta ada di gurun pasir atau daratan. Yang ketiga, kelelawar, memiliki alat pendeteksi benda. Habitatnya ada di cabang pohon atau buah. Yang keempat, ada bebek, memiliki selaput pada kakinya sehingga dapat bergerak di air. Habitatnya di darat, seperti di daerah kering maupun air, serta di daerah berlumpur. Yang kelima, burung hantu memiliki kepala yang bisa memutar ke belakang untuk melihat kondisi di sekitarnya dengan cepat. Habitatnya di pepohonan tinggi sekitar 1.600 meter di atas permukaan laut. Yang keenam ada bunglon, mampu mengubah warna kulitnya dengan cepat untuk menghindari bahaya dan membantunya mendapat makanan. Habitatnya di pohon atau semak-semak. Yang ketujuh ada landak, memiliki tubuh yang berduri untuk melindungi dirinya dari serangga musuhnya. Habitatnya hendak ada di dalam tanah. Yang kedelapan cumi-cumi, mampu mengeluarkan hitam pekat untuk melindungi diri dari terjangan musuh. Habitatnya ada di dalam laut. Dan yang kesembilan ada terenggiling, mampu menggulungkan tubuhnya seperti bola untuk melindungi diri dari musuhnya. Habitatnya di hutan. Nah, di sini Ibu akan memberikan satu jenis tumbuhan terkait habitatnya, yaitu bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bulat dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Nah, selanjutnya Ibu ingin meminta kalian 2 orang untuk maju terkait untuk menjelaskan jenis tumbuhan terkait habitatnya. Siapa yang mau maju? Baik, boleh maju di depan. Nah, kan tadi Ibu sudah menjelaskan terkait habitatnya. Menurut kalian apa aja sih tumbuhan terkait habitatnya yang kalian tahu? Pakus, ya, dia berbentuk duri juga. Iya benar, acing godong itu ada di dalam air. Kan teman kita udah maju nih, kita beri tepuk tangan apresiasi dulu yuk. Nanti kata Ibu ya, aku hebat, kamu hebat, kita hebat, aku hebat, kamu hebat, kita hebat. Yes, yes, Allahu Akbar. Bisa? Coba yuk. 1, 2, 3. Aku hebat, kamu hebat, kita hebat, aku hebat, kamu hebat, kita hebat. Yes, 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 Allahu Akbar. Oke, terima kasih pada Alia dan Angel. Boleh kembali ke tempat duduknya. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari pelajaran kedua, yaitu bahasa Indonesia tentang informasi penting pada peta pikiran. Ibu akan menjelaskannya dan kalian bisa untuk melihat kertas yang kemarin Ibu berikan ya. Informasi penting dengan penggunaan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran yang cepat. Yang pertama ada informasi penting dari kata tanya apa untuk pertanyaan seputar apa yang sedang terjadi. Yang kedua, informasi penting dari kata tanya di mana untuk menanyakan keberadaan peristiwa tersebut. Yang ketiga, informasi penting dari kata tanya kapan untuk menanyakan waktu suatu peristiwa
peristiwa itu terjadi. Yang keempat, informasi penting dari catatannya siapa untuk mengetahui seseorang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Yang kelima, informasi penting dari catatannya mengapa untuk menanyakan penjelasan terhadap terjadinya suatu peristiwa. Yang keenam, informasi penting dari catatannya bagaimana untuk menanyakan suatu kegiatan atau proses mengenai suatu peristiwa. Nah, di sini ada informasi pada peta pikiran melalui tulisan. Informasi penting pada teks proklamasi kemerdekaan yaitu tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalau Ibu bacakan teksnya, nanti kalian ada pertanyaan dari Ibu ya, jadi harus benar-benar diperhatikannya. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi ada Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Dia, Sayuri Meling, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuri Meling. Pagi harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 50 telah hadir. Antara lain ada Sudiryo, Wilopo, Gofar Prigodogido, Tabroni, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 pagi dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Kemudian Ibu akan menanya kepada kalian, ada 3 pertanyaan yang bisa menjawab, boleh angkat tangan ya. Pertanyaan yang pertama, yaitu terdapat berapakah kata-katanya yang terdapat pada informasi yang tadi sudah Ibu jelaskan? Ada 6. Baik, ya benar sekali. Kemudian yang kedua, pada saat apa kata-katanya Papa digunakannya? Ya boleh, Erin. Ya benar sekali. Kemudian pertanyaan yang ketiga digunakan untuk menanyakan penjelasan terhadap terjadinya suatu peristiwa tersebut, termasuk dalam kata-katanya. Ya boleh, kalian apa? Ya benar sekali. Nah kan kalian sudah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Kemudian Ibu akan memberikan contoh dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan nantinya kalian harus menulis kata-katanya dari teks yang sudah Ibu bacakan tadi dengan kata-katanya yang berbeda ya. Nah di sini ada contoh kata-katanya apa. Apa judul dari teks sejarah tersebut? Judulnya adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Di mana teks proklamasi itu ditulis? Di teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Yang ketiga, kapan? Kapan proklamasi kemerdekaan dilakukan? Proklamasi kemerdekaan dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang keempat, siapa? Siapa yang menjadi bendera merah putih? Yang menjadi bendera merah putih adalah Ibu Fatmawati. Yang kelima, mengapa? Mengapa terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia? Karena peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Yang keenam, bagaimana proklamasi kemerdekaan itu dilaksanakan? Yaitu acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, tadi kan Ibu sudah memberikan contoh, berarti sekarang kalian bisa menuliskannya kata-katanya yang ada di buku kalian ya.
kalian semangat lagi belajarnya. Boleh berdiri yuk, nanti kalian ikutin apa perkataan dari ibu ya. Kalian tahu kan yang kata pegang kepala nanti dipegang, terus nanti kalau misalkan pegang hidung dipegang, kalau misalkan salah dari perkataan dan pegangnya berarti maju ke depan. Nanti untuk nyanyi ya. Nah ya, 1, 2, 3. Pegang kepala, pegang mata, pegang telinga, pegang mulut, pegang hidung. Enggak ada yang salah ya. Iya, ada ini. Ada yang salah nggak? Dia pegang mulut. Oh iya, ya silakan boleh maju ke depan. Nah, kamu salahnya mau ngapain nih? Nyanyi atau apa? Nyanyi apa? Suaranya digedein ya. Boleh. Ayo 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Angel. Boleh kembali ke tempat duduknya lagi. Nah, sudah semangat belum nih untuk belajar ke pelajaran selanjutnya? Baik, jika sudah semangat, materi selanjutnya yaitu mata pelajaran IPS, di mana kita akan mempelajari tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, Ibu nanti ngejelasin, kalian mendengarkan, dan kalian bisa melihat teks yang sudah Ibu berikan di kertas kemarin ya. Maka Proklamasi Kemerdekaan. Menjelang Proklamasi Kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Kemudian ada sejarah Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Medan, Jalan Imam Bonjol, nomor 1. Para penyusun teks proklamasi ada Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula B.M. Riyad, Sayyidina Melik, Supardi, Sudiro, Supardi mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayyidina Melik. Nah, di sini ada teks proklamasi. Kalian tahu nggak teks proklamasi itu bunyinya gimana? Nanti ikutin ibu ya. Jadi kita bisa baca bersama-sama. Proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945.
Atas nama bangsa Indonesia. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta. Baik, selanjutnya ada sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir. Antara lain ada Sudiryo, Wilopo, Bapak Pringgo Doblo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 pagi dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambut pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Kemudian selanjutnya ada materi tentang makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan bangsa yang pertama yaitu sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai ke Jepang. Penduduk dengan berlatar belakang yang berbeda dan histori untuk melawan. Yang kedua, pengakuan dari dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini atau de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain yaitu de jure. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara Indonesia bahwa Indonesia ialah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat dan negara yang mandiri. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru, Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara yang mandiri dan tidak bergantung kepada negara lain. Yang kelima, tokoh sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Kemudian ada makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebagai substansi upacara bendera. Yang kedua, saling hormati dan menghargai dengan siapapun. Dan yang ketiga, sebagai fondasi hidup rukun dimanapun berada. Nah, itu tadi penjelasannya. Kemudian ibu ada soal. Nanti kalian bisa mengerjakan soal yang ibu berikan ini. Jika sudah selesai, boleh dikumpulkan di depannya. Ini soalnya yang dari materi pertama sampai materi yang terakhir sudah dijelaskan. Boleh silakan diisi. Baik, apakah soal yang tadi ibu berikan sudah selesai? Sudah, Bu. Jika sudah selesai, boleh dikumpulkan kembali di meja ibu. Nah, kan pembelajaran hari ini udah selesai nih. Ibu mau bertanya, apakah pembelajaran hari ini menurut kalian itu menyenangkan? Sangat menyenangkan, Bu. Kenapa alasannya coba? Lalu? Terus? Nah, alhamdulillah. Berarti pembelajaran hari ini menyenangkan ya. Ibu ingin bertanya, apakah ada dari kalian yang ingin bertanya kepada ibu? Sudah, Bu. Jika tidak ada, ibu akan memberikan kesimpulan materi hari ini ya. Yang pertama, mata pelajaran IPA yang mengenai materi adaptasi. Bahwasannya, adaptasi merupakan salah satu cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia mengenai informasi penting pada peta pikiran, yaitu peta pikiran mengenai teks proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi penting bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, mata pelajaran IPS mengenai proklamasi kemerdekaan, bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia ialah masa pendudukan bangsa asing telah berakhir dan dimulailah kehidupan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Dengan kata lain, proklamasi kemerdekaan adalah sumber hukum bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.
Nah, di sini Ibu mengutip perkataan dari Ki Hajar Dewantara bahwasanya apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Nah, sebelum kita pulang, mari kita membaca doa. Sudah belajar, Ibu ingin meminta kepada ketua kelas untuk maju ke depan memimpinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh silakan Kakarin kembali ke tempat duduk. Nah, sebelum pulang kita bernyanyi bersama dulu yuk. 1, 2, 3. Ilaliko, ilaliko, sampai berjumpa pula. Ilaliko, ilaliko, sampai berjumpa pula. Kita berjumpa karena Allah, kita berpisah karena Allah. Kita berjumpa karena Allah, kita berpisah karena Allah. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian. Semoga besok kita bisa berjumpa lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.